dalam pembentukan kedesainan. Baiklah, langsung saja kita mulai jalan untuk menuju ke lokasi Puncak Sumban dari Pasar SPI atau Bukit Sumban. Dari Pasar SPI itu ada dua akses. Yang pertama bisa dari Tugu Sapi, yang kedua dari Simpang 4 Pasar. Itu ada dua akses. Kemudian dari Pasar SPI itu ke lokasi kurang lebih 2,5 km, yang mana aksesnya ada yang bisa dilewati dengan roda 2 dan juga ada yang bisa dilewati dengan roda 4. Nah, kalau untuk yang roda 2 itu kita akan melewati persawahan warga desa. Di sana apabila sedang menanam padi atau panen, itu bisa jadi destinasi untuk pariwisata, untuk misalnya foto-foto sebelum sampai ke lokasi. Itu yang melalui jalur roda 2. Kalau untuk melewati dengan roda 4, itu melewati dengan kurma atau bahasa sininya kebun sawit. Iya. Itu kebun sawit warga. Kurma sawit. Sini. Itu sama aja, nanti menjelang pendakian ada pendakian yang tinggi, itu tembusnya di situ. Jalur off-road. Kemudian ini pintu masuk yang pertama. Masuk sini, kemudian di sini ada tempat parkir kendaraan roda 2 atau roda 4. Parkirnya di sini. Ruang usaha. Kita ke lokasinya jalan kaki. Mungkin dari tempat parkir itu ke lokasinya 20 meteran. Itu jalan kaki. Itu udah sampai ke berbagai wahana-wahana. Yang pertama kita akan ketemu dengan tangga 1000. Tangga 1000 itu di sini. Turun ke bawah itu ada wahana embung. Sebelum sampai ke wahana embung itu ada tempat-tempat selfie seperti rumah pohon dan sebagainya. Kemudian ke sini lagi ada wisata kulinernya, berbagai makanan khas dari masing-masing budaya yang di sana. Kemudian maju lagi ada Flying Fox. Flying Fox itu kurang lebih panjangnya 50 meteran. Dari atas sini, ini ke bawah, lokasinya ke bawah ya. Ini atas, ini ke bawah. Di sini nanti ada wahana lagi. Sementara ini ada pepohonan, pohon pulai, taman pulai. Kemudian di sininya hutan, sebagian tidak ada yang menjadi kebun juga, tapi masih asli hutan. Sini, ini tinggi lokasi. Kemudian ke sini, di sini ada HSDG. HSDG itu kayak tanaman pohon terung besu, pohon terung besu. Itu terung besunya dari berbagai kabupaten dari setiap di provinsi Jambi. Iya, terung besu. Di sini. Kemudian naik lagi ke atas itu ada Pandopo. Dari Pandopo itu kita bisa melihat ke bawah sangat lantang, di mana Pandoponya termasuk tinggi lokasinya. Jadi kita melihat ke bawah itu sangat lantang sekali. Kemudian di depan Pandopo itu
Kita sediakan juga tempat selfie, tempat foto-foto. Kemudian ini seandainya terrealisasi, ini akan ke arah ke ujung sininya lagi, kita akan bikin pintu masuk yang kedua. Ya mudah-mudahan aja terrealisasi ya. Ini kemudian ke sini, ini masih ada jalan, cuman sementara belum bisa diakses dengan mobil ataupun sepeda motor. Tapi kalau untuk trekking, jalur trekking di sini bisa. Kemudian ini udah masuk ke perkebunan warga lagi. Di sini ada wisata sungai. Ini kalau terus ke sini nanti udah tembus ke kebun sapi lagi. Dan juga tambahan di sini kita menyediakan di lokasi wahana ini untuk camping ground. Jadi yang mau camping itu lokasinya di sini di bawah Flying Fox dekat Taman Bulai. Itu lokasinya sangat pas ketika pagi dan sore hari. Demikian penjelasan tempat ucap suban. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa. Orang bule biasanya lah yang lebih senang ya bukan kehidupan mereka gitu, tapi kehidupan kita ya penuh dengan kearifan lokal. Makan sayuran, makan atau aktivitas tradisional yang mereka tidak, maksudnya sudah tidak mengalami lagi hal semacam itu karena mereka sekarang sudah banyak orang-orang yang dari era 3 dari era sudah boleh di situ. Dan siapa yang akan resort warga air hitam, yaitu di Desa Baru. Kita menuju ke Desa Semborong, melewati 2 desa sampai Desa Jernih, yaitu kurang lebih jalan por ditempuhi 6 km. Kemudian di sini simpang 4, yaitu di Desa Jernih pas di Gambang. Kemudian memasuki kawasan lokasi Tandun 2 Kelambai, menempuh perjalanan setapak, yaitu Sengkarang. Nah, ini pusat lokasi air terjun Tandun 2 Kelambai. Kenapa harus 2 Kelambai? Di situ menurut sejarah atau cerita legenda kami bahwa Kelambai itu adalah orang sakti seperti Kuracian, istilah orang kecil ya. Nah, itu kesaktian sangat luar biasa. Di situ ada tumpukan 2 batu yang membekas untuk lubang. Di situ konon kabarnya kalau digosok-gosok ke sendi-sendi itu membawa kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, disitulah legenda tersebut sangat menarik bagi kami. Kalau air terjunnya yaitu ketinggian 7 meter kurang lebih. Kemudian di sini kami denahkan tapak Tandun 2 Kelambai. Ada 2 warna, yaitu ruang publik dan ruang usaha. Nah, di sini habis jembatan, ini jembatan belum karena baru perintis, belum dibikin, tapi ini ada gambarannya. Menyeberang ke area parkir, di situ ada ruang usaha, entah itu dalam bentuk kuliner atau cenderamata bisa kita bikin. Kemudian dilanjut pusat air terjunnya berdampingan ada dataran rendahnya. Di situ ada ruang publik. Perencanaan kami ke depannya mungkin ada saung atau bentuk gazebo dan sebagainya. Kemudian juga di sebelah kalau utara selatan itu ada juga ruang publik seperti WC, kemudian tempat ruang ganti itu perencanaan tapi belum dibangun. Bukit 12 batas antara ini Taman Nasional Bukit 12, ini wilayah desa perkebunan.
Nah, barangkali inilah sekilas desain tapak Talun Luar Kelembay yang dapat kami paparkan. Yang ada kiri dan kanan. Di sini ada lagi ketinggalan. Ini namanya Talun Sengkarang Kecil Batu Tenok. Ini masih ada lagi talun, kurang lebih 1 kilometer baru kita temui. Kemudian sebelah kiri saya Batu Sesudung, jarak tempuh jalur Bujang Setapak kurang lebih 900 meter. Nah, Batu Sesudung ini punya sejarah histori, yaitu Batu Sesudung tempatnya Datuk Temenggung Merah Madu. Nah, inilah barangkali bisa kami promosikan atau kami denahkan tapak-tapak sesuai dengan agenda kita pada siang hari ini. Demikian, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwadi. Ya, ini Talun Luar Kelembay juga masih di perhatian kami ya, sangat minim. Padahal dulu sebelum Telentang dan Rindu dan Sudah itu jernih dulu yang ketahuan air terjunnya gitu. Tapi yang di daerah itu malah ya dulu. Ya, terima kasih Pak Iwadi dan kawan-kawan yang sudah menyampaikan paparannya. Silakan yang ketiga. Maksudnya dari sini keluar dari sini udah. Yang ketiga di sini aja nih. Asalnya air uap, jadilah air jernih. Dan gimana ceritanya, mungkin dengan kondisi air itu sangat jernih, makalah disebut air jernih. Nah, di sini dam ya, Pak. Dam kalau bahasa kami dam, kalau bahasa apa itu kan bendungan. Kan kondisi asalnya air uap, di sini ada dam air uap, dam air uap. Damnya berasal daripada air uap. Nah, itu boleh ya? Jadi Yang ini yang mana nih? ada kami jelaskan yang titik-titik ini, Pak. Ini perencanaan kami nih, Pak. Perencanaan kan? Jadi titik Pak. Ini belum ada nih, Pak. Karena garisnya belum pas, berarti belum jadi ya. Maksudnya di sebelah mana? Apa tuh? Ini untuk parkir itu kan Parkir di sini, Pak. Ini parkir. Nah, ini kan ada lagi. yang dipakai perosotan. Kalau itu di mana? Yang di sini. Sini Ros. Ya ya, Pak. Ini yang untuk anak kan. Oh, gitu. Ini yang apa tuh? Kami tidak buat, apa kami buat. Ini dibuat baru ya? Enggak. Dan ini yang lama nih, Pak. Kan ada bendungan ini yang kecil dan namanya. Sama anak-anak tuh. Iya. Kalau Arboy itu kan irigasi itu persawahan. Karena sawahnya lagi tanam masyarakat sawit, nah, jadi kami potong lah, kami lempar lagi kayak bahasa jernih ya. Nah, sungai jernih, Pak ya. Kalau dulu ke sini, Pak. Ini sawah. Karena sawah ada lagi. Sini langsung jalan, potong lagi ke sini. Kalau dari pinggir jalan lintas PAU pakai perahu ke sini bisa? Bisa, Pak. Di sini ada jembatan ya, Pak. Nah, ini jembatan. Kalau nak pakai Tapi masih di perahu, sini masih tempat mandi nggak? di sini tempat pemandian ada juga warga. Nah, di jembatan itu tempat pemandian warga. Nah, ini jalan naiknya. Kalau pakai perahu ke sini Perahu bisa berapa lama? sekitar 15 menit atau 10 menit lah, Pak. Tergantung dengan kekuatan daripada orang yang mendayung. Kiri kanannya apa? Kiri kanannya ada juga sana apa namanya itu berapa sawit, ada juga nih sebelah ini sawit bapak kita nih, bapak Pak Sia. Di sini ada sawit, Pak. Di sini ada juga sawit. Nah, sini cuma sawit ini gini kita. Siap, terima kasih Pak. Ya lah, kalau begitu mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kekurangan atau bahasa kami yang tidak mengerti pada kawan-kawan, kami mohon maaf. Mengakhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bawah dari jembatan
ini adalah rawa dan di situ adalah tempat bagi demplot kantong semar Bapak. Jadi di sini ini isinya kantong semar semua ini. Bapak tahu kantong semar lah ya, yang bentuknya ya bulat itu. Dan ternyata kantong semar ini kalau di tempat kita sini ini belum cuma sebatas tanaman gitu aja Pak. Tapi ternyata kalau di Kerinci saya pernah tahu kantong semar ini kalau di Kerinci sana itu dijadikan wadah untuk buat apa namanya? Lemang, iya, lontong, dikasih beras itu ya. Jadi itu sangat unik sekali, jadi bisa menambah daya tarik wisatawan untuk mengunjungi area ini. Selanjutnya, dari sini tadi, ini kan perjalanan panjang nih Pak. Perjalanan panjangnya tadi, tapi nanti rencananya akan kami sambung lagi supaya dia bisa menemukan daratan untuk kembali ke tempat reproduksi anggrek untuk keluar kembali ke sini. Jadi banyak sekali perencanaan Pak ya. Tapi dari sekian banyak perencanaan, jujur saja belum satu pun yang terrealisasi, belum satu pun. Sekian banyak perencanaan belum satu pun terrealisasi, baru wacana saja. Tapi ya semoga kedepannya bisa segera terrealisasi. Dan untuk selanjutnya, ini sebenarnya masih banyak beberapa part yang belum bisa kami jelaskan karena banyak yang lupa sebenarnya. Dan di kebun ini Bapak, kalau main ke tanaman obat kebun ini dulu ada apa ya, semacam terapi. hubungannya itu kalau tempat bapak kan terbuat dari semen. Kalau di sini dari karung isi tanah, itu tempatnya hanya semen itu. Jadi kalau kita main di sini, duduklah bapak di karung itu, letakkan kakinya ke dalam air, akan banyak ikan datang gigitin kaki bapak-bapak sekalian. Kalau saya bisa silakan coba. Sudah banyak yang membuktikan, bahkan bapak-bapak dari Bali sudah membuktikan semua. Ada ikan kecil-kecil gini Bali. Gedang nggak ada. Kalau yang gedang kami tangkap dulu lah. Oke, mungkin itu pada untuk ya tempat wisata kita tidak lepas dari yang namanya tempat untuk buang air lah Pak ya. Dan nanti rencananya akan disediakan 2 tempat, 3. Di sini 1 di dekat camp area, terus di dekat wahana 1, dan di luar dia di dekat ruang usaha 1. Dan lokasi parkir terdapat di dekat gerbang karena nanti juga rencananya disinilah nanti mungkin akan dibuat tempat untuk pengambilan karcis pembelian tiket. Dan ini kalau Bapak diperkirakan panjang jalan ini itu kalau kita lalui semuanya hampir kurang lebih 800 meter menggunakan berjalan kaki. Karena sebenarnya bisa naik motor, cuma naik motor kita hanya batas sampai ke sampai sini, dekat reproduksi anggrek, batas dari jalan cornya. Kesini semuanya sudah tanah, tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Bisa tapi terlalu memaksakan. Tapi biarpun dia perjalanan yang ini menempuh jarak 800 meter. Kalau kita pergi 800 meter, kalau di luar ini dari sini sampai ke Pematang Kabel, sampai ke simpang SMP. Kalau kita jalan kaki di luar waktu jauh nian dua, kita sudah sampai. Tapi kalau di sini bentar deh, lah sampai jembatan, bentar lagi, lah sampai ujung. Karena udah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang menjelang sore. Baik, saya dari perwakilan wisata Dewi Taka. Dewi Taka ini sebenarnya singkatan Bapak sekalian. Dewi Taka ini desa wisata Pematang Kabau. Nah, lokasinya yang dari sini. Untuk lokasi wisatanya, ini kami bertempat di zona pemanfaatan Taman Nasional Bukit 12 di tanaman obat. Lokasinya berada tepat di penghujung desa, terbatas antara desa Boros lintas Serlamun. Maksudnya itu
wilayah terdekat ini namanya adalah dusunnya Mataram, namanya Jalan Mataram. Untuk masuk ke sini kita sebenarnya ada dua akses. Yang pertama masuk yang di paling ujung itu namanya orang sering sebut Jalan Benteng. Nah itu nanti masuknya ke sini bawah Pak. Ini dari poros ke ini gerbang Taman Nasional Perbatasan yang saya gambar di sini. Dari jalan itu masuk ke situ sekitar 300 meter Pak ya, sekitar itu. Kalau dari akses yang kedua itu ada di Jalan Mataram juga, cuman sebelum sampai ke jalan yang tembus ke sini itu kita melewati persawahan. Di persawahan itu sebenarnya juga bisa dijadikan destinasi wisata untuk ilmu pengetahuan juga masalah padi dan segala macamnya. Tapi karena dari kami sendiri, Pokdarus yang mengurus Dewi Taka ini kebanyakan adalah dari anak-anak KPA Kelompok Pecinta Alam. Jadi kami mendahulukan yang ada di dalam potensinya lebih ke bawah Pak. Ini dari gerbang masuknya, itu masuk ke dalam, ini sekitar 150 meter kurang lebih. Di samping sini, ini nanti akan kami rencananya mungkin buat ruang usaha, karena di sini sebenarnya dulunya adalah lokasi camping ground Pak. Cuman karena sudah tidak terpakai, lokasinya sudah dibersihkan, rencananya nanti mau dibuat ruang usaha. Masuk dia ke kanan, ini ada demplot tanaman jenang. Jenang itu seperti rotan, kita semua tahu lah ya orang-orang Jambi. Itu luasnya kurang lebih 1 hektar Pak. Nah nanti kami di sini juga per lokasi akan kami minta bantuan pembuatan gazebo. Jadi kalau seumpamanya ada tamu datang, kita berhenti di salah satu demplot dulu menjelaskan demplot jenang itu apa, fungsinya untuk apa. Kita bahas semuanya nanti sambil duduk santai di gazebo. Setelah para tamu menelusuri demplot jenang tersebut. Maju lagi, ini ada tanaman obat, luasnya juga kurang lebih 1 hektar. Di tanaman obat ini terdapat berbagai macam jenis tanaman obat yang tradisional diketahui oleh saudara kita suku anak dalam. Jadi semua tanaman obat di sini per itemnya itu sebenarnya sudah diberi label atau sudah diberi nama dari pihak balai juga suku anak dalam. Jadi kalau kita masuk ke dalam, jadi kita langsung bisa baca obat ini namanya apa, fungsinya untuk apa. Kita langsung tahu di sini Bapak. Dan lagi setelah dari demplot jenang masuk ke tanaman obat, kita bahas lagi semuanya sambil kita bersantai juga di gazebo dengan harapan nanti dibuatkan. Maju lagi, nah ini ada demplot reproduksi anggrek. Jadi ada di sini anggrek yang dari dalam kita bawa keluar Bapak, kita kembangkan di luar. Setelah dia berkembang menjadi besar, kita pecah lagi dari satu tanaman itu menjadi 2 atau 3 tanaman. Nanti yang dari pecahan anggrek tersebut kita bawa lagi, kita masukkan ke dalam, itu supaya dia berkembang sesuai dengan kondisi alamnya. Jadi benar-benar kalau yang di anggreknya ada di belakang sini tempatnya, itu kita rawat dengan sistem yang seperti pupuk dan segala macamnya yang pakai kimia, sedangkan yang di sini benar-benar murni dari alam. Jadi di sini juga demplot anggreknya sudah diberi label nama-nama sesuai dengan nama sebutan normalnya ataupun juga dengan bahasa Latinnya. Jadi banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di 3 tempat ini Bapak sekalian. Di antara tanaman obat dan juga demplot reproduksi anggrek ini ada sebuah tempat Bapak. Jadi dia kayak semacam apa ya? Dia melengkung seperti kolam lah. Jadi dia bertinggi, dia melengkung ke bawah. Rencananya nanti kami akan buat semacam teater terbuka. Jadi nanti akan ada panggung di bawah. Di atasnya itu akan kita kasih kursi-kursi dari kayu memanjang seperti itu. Tujuannya itu apa ini nanti? Jadi ketika nanti ada semacam pertunjukan atau pegelaran dari saudara-saudara kita semua anak dalam, pegelaran budaya, bisa kita lakukan di sini dengan
panggung ataupun tempat yang memadai. Mungkin untuk sebenarnya kalau untuk teater terbuka dan gazebo bisa saja kami buat sendiri dengan bahan seadanya, tapi apabila dibantu oleh pihak terkait menjadi lebih cantik, mungkin bisa menjadi daya tarik yang lebih, begitu Pak. Selanjutnya benar jumpa ya. Maju lagi, ini di sini Pak. Ini ada yang namanya wahana paintball rencana kami. Paintball itu dia semacam peperangan adu tembak yang pakai peluru karet warna-warni, tahu kan ya? Nah, itu nanti di sini Pak. Ini dulunya bekas semacam apa namanya? Balai pertemuan. Seperti ini bentuknya. Cuman karena tidak terawat, jadinya sekarang sudah lumpuh dan tinggal puing-puing saja di sini. Jadi karena sesuai dengan tempatnya sudah seperti bangunan hancur, akan cocok sekali untuk dijadikan wahana paintball seperti ini. Dan di sini dari Depot Reproduksi Anggrek menuju ke wahana paintball itu ada jalan yang cukup menurun. Dari sini menuju ke paintball, merujuk ke bagaimana kondisi wahana ini kalau kita bermain dengan memikirkan keamanan turun lewat tanah. Tapi kan memikirkan juga dari segi keamanan, ya kita nggak tahu peluru arahnya kemana kan Pak ya. Kalau kita tembak entah itu pelurunya nggak kena sasaran terus lari, tiba-tiba ada orang lewat di bawah, itu kan jadinya bahaya. Jadi kami memikirkan karena di sini ini semuanya hutan Pak, masih banyak pohon besar. Jadi nanti dari sini, dari tempat reproduksi, dari sebelum turunan yang masih tinggi, itu rencananya mau kami buat kanopi trail. Kanopi trail itu jalan jembatan gantung di atas pohon. Jadi ketika ada orang main wahana paintball di sini, pengunjung yang tidak main wahana ini ingin melanjutkan ke wahana berikutnya, tidak melewati jalan bawah dari wahana paintball ini, jadi tidak bahaya, jadi aman karena dia lewatnya di atas pohon. Itu nanti rencananya Pak. Oke, selanjutnya maju lagi. Ini ada jembatan kayu. Ini jembatan kayu pendek penghubung antara zona wahana paintball dan nanti di sini ada lokasi kayu masak bumi, kayu yang biasa untuk kita buat jamu. Lanjut, di sini nanti juga akan kami sediakan gazebo, mengingat dari setiap lokasi akan kami berikan tempat berkumpul supaya kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa sambil santai kita penjelasannya di gazebo. Selanjutnya di dekat masak bumi juga akan kami buat wahana panahan. Panahan karena mengingat kalau kita rekreasi itu ingin melepas stres, ingin melepas penat. Jadi dengan wahana panahan ini sudah terbukti bisa melepas stres kita Bapak-bapak, wahana panahan ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bagian yang paling menarik Bapak-bapak. Ini sepanjang ini adalah jembatan kayu. Dia di atas kawah. Jembatan kayu ini panjangnya kurang lebih sekarang itu 200 meter. Cuman dari sini ke sini ini belum disambung, masih baru rencana. Dia baru sampai sini. Nah, dari sini ke sini ini panjangnya kurang lebih 200 meter. Jika Bapak ke Taman Tanaman Obat ini di Wisata Dewi Taka, jika Bapak sudah sampai ke sini, ini sejuk sekali Bapak. Jalan di sini sejuk sekali karena di sini bawahnya rawa, dingin. Dari atas dia tertutup pohon. Jadi di jalan ini benar-benar sejuk sekali. Duduk sebentar aja bisa tiduran di sini. Ini area yang kotak-kotak ini. Jadi masing-masing sudut jembatan kayu ini rencananya akan kami buat untuk kemah area. Jadi di jembatan kayu itu akan kami tambah kayu lagi untuk memasang tenda. Jadi kalau semuanya ada orang yang minat pengen camping ini,
area tanaman obat. Ini sebenarnya ada dua opsi. Ada di sini, nanti juga bisa di dekat embun. Dan ini nanti juga akan kami sediakan kolam air bersih karena mengingat asupan air di tempat ini sebenarnya hanya di bagian bawah-bawah di sini sebenarnya. Di sini tidak ada air, tapi di sini rawa. Jadi bisa kita. Nah, terus bagaimana mengelolanya? Tolong bantu kami sama-sama membina suku Amigdala. Caranya apa? Caranya jangan sampai bapak-bapak tergiur dengan penawaran mereka. Jangan pernah bapak-bapak membeli lahan garapan di dalam kawasan. Satu. Yang kedua, tolong benar-benar dampingi mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Itu tugas kita semua, Pak. Mau tidak mau. Artinya bagaimana cara memberikan mungkin dari perangkat desa, aturan desanya seperti apa, perhatian desa kepada SAD seperti apa, aturan-aturan yang berlaku di desa seperti apa. Tidak hanya dari aparat desa, saya kira semua juga begitu. Ya, artinya kehidupan mereka biarlah mengalir sesuai dengan yang diharapkannya. Tapi kami juga mohon tidak apa ya, kalau sekarang saya lihat sangat masif sekali orang luar memanfaatkan kebutuhan SAD. Jadi dari mulai Bukit Suban sampai ke Lubuk Jering Jernih juga sudah mulai. Nah, ini salah satu yang membuat apa ya? Ketahui, jadi asik beres di jalan. Jadi kalau datang ke sini pasti ngerasa besok datang lagi lah kalau pas menang ke sini. Sekalian promosi orang-orang kita dulu ya, sebelum banyak keluar. Nah, selanjutnya Rumah pohon. itu tadi bang, karena belum satu pun yang terrealisasi, belum satu pun tamu bang. Jujur ya, belum ada tamu. Jadi belum ada kami bahas masalah tiga dan tapi kalau ada tamu dari balai, dari tamu-tamu dari luar negeri, penelitian sudah banyak Pak ya. Sudah seringkali kami lihat orang-orang yang kulitnya putih, rambutnya kuning itu udah banyaknya. Cuma kami tidak tahu dia datang di sini ngapo karena kami tidak pernah diajak Pak. Tahu-tahu lewat gue lah kami nengok tuh, tahu pernah diajak dah. Kami yang diajak pun kami bisa loh bahasa Inggris gitu. Cuma entah kenapa saya boleh mau ngajak yang kami. Entahlah. Mungkin ini banyak apa ya yang bisa kami sampaikan dari wisata Demitaka. Ya cukup itu saja, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata dari saya yang muda kurang sopan bagi bapak-bapak sekalian, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.